Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Eranti Nugraha dari kelas 10D, nomor absen 19. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu kerajaan yang cukup familiar, yaitu Kerajaan Kutai yang eksis pada abad keempat Masehi. Langsung saja, yang pertama ada latar belakang kerajaan. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan tertua di Indonesia dan letaknya yang sangat strategis berada di pinggiran Sungai Mahakam. Dan karena letaknya inilah membuat Kerajaan Kutai menjadi sentra lalu lintas perdagangan internasional. Banyak kerajaan besar seperti kerajaan di India dan Cina memanfaatkannya untuk saling meraup keuntungan dengan berdagang di wilayah ini. Lanjut, untuk nama Kutai sendiri diambil dari tempat ditemukannya 7 prasasti Muaragaman, karena dalam prasasti tidak disebut sama sekali nama kerajaan ini, sehingga para sejarawan menamai kerajaan ini dengan disamakan dengan tempat ditemukannya prasasti Muaragaman, tepatnya di Desa Brubus, Kecamatan Muaragaman, Kutai, Kalimantan Timur. Lanjut, untuk para pemimpin kerajaan, yang pertama ada Kudungga. Kudungga ini awalnya merupakan kepala suku Dayak yang mengangkat dirinya sendiri menjadi seorang raja setelah ia mendapatkan budaya India. Dan menurut tafsir sejarawan, nama Kudungga ini belum sepenuhnya terpengaruh oleh budaya India dan merupakan nama asli Nusantara. Lanjut, yang kedua ada Aswawarman. Aswawarman sendiri dilihat dari namanya, ia sudah sepenuhnya terpengaruh oleh budaya Hindu. Dilihat dari akhiran kata Warman yang biasanya digunakan oleh orang India Selatan yang mayoritas beragama Hindu, dan kata Warman sendiri berasal dari bahasa Sanskerta dan disebut dalam prasasti. Aswawarman ini merupakan pendiri dinasti atau Wangsakarta karena telah menganut agama Hindu sejak ia lahir, dan beliau merupakan penerus tahta kerajaan, sehingga ia disebut sebagai pendiri dinasti. Dan dikatakan dalam prasasti juga Aswawarman ini dikatakan seperti Dewa Ansuman atau Dewa Matahari karena kemuliaannya dan kebaikannya terhadap masyarakat Kutai. Dan Aswawarman ini pernah melakukan praktek perluasan wilayah kerajaan dengan menggunakan pelepasan kuda, yang nantinya jejak kuda ini akan menjadi batas kerajaan. Dan untuk namanya sendiri merupakan upacara Asmaweda. Lanjut, yang ketiga ada Mulawarman. Dan Mulawarman ini akan kita bahas pada masa kejayaan kerajaan Kutai. Lanjut, ada sampai 27 raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai. Dan raja ke-27 akan kita bahas pada masa kemunduran kerajaan Kutai, terutama Kutai Martadipura. Lanjut, ada masa kejayaan di bawah kepemimpinan Raja Mulawarman. Perekonomian masyarakat berkembang pesat karena Sungai Mahakam dimanfaatkan dengan baik oleh para masyarakat Kutai dan memberikan dampak sangat besar terhadap kemakmuran dan kejayaan masyarakat, dan terutama dalam bidang pertanian dan perdagangan. Dan Raja Mulawarman pernah mempersembahkan beberapa harta kepada para brahmana, yaitu berupa 20.000 ekor sapi, emas, minyak, dan bunga. Dan menurut para sejarawan, angka 20.000 ini bukan merupakan angka pasti dan hanya merupakan ukuran kemakmuran kerajaan. Lanjut, ada fase kemunduran. Setelah kepemimpinan Mulawarman, kerajaan Kutai mengalami kemunduran. Puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Raja ke-27, yaitu Maharaja Dharma Setia, yang tewas dalam perang melawan Kutai Kartanegara, sehingga mengakhiri kekuasaan Kutai Martadipura. Untuk Kutai Martadipura ini merupakan kerajaan bercorak Hindu yang kita bahas sedari tadi, dan Kutai Kartanegara merupakan kerajaan bercorak Islam yang akan dibahas pada bab selanjutnya.
Lanjut, peninggalan-peninggalan kerajaan Kutai Martadipura atau Kutai Hindu. Ini hanya ada 7, yaitu prasasti Muarakaman 1-7. Dan ini ditulis oleh para Brahmana pada masa itu. Yang pertama ada prasasti Yupa Muarakaman 1. Ini terdiri dari 12 baris pahatan yang berisi tentang silsilah kerajaan Kutai yang menyebut bahwa Raja Mulawarman merupakan anak dari Aswawarman dan cucu dari Kudungga. Untuk artinya sendiri seperti ini. Bisa di-pause kalau mau baca. Lanjut. Ada prasasti Yupa Muarakaman 2. Ini berisi 8 baris tulisan yang menceritakan tentang Raja Mulawarman yang menyumbangkan 20.000 ekor sapi kepada para kaum Brahmana. Untuk artinya bisa di-pause untuk membaca. Lanjut, ada prasasti Muarakaman 3 yang berisi tentang lagi-lagi Raja Mulawarman yang ditulis oleh para Brahmana. Lanjut, prasasti Yupa Muarakaman 4. Sayangnya saat ditemukan prasasti Muarakaman 4 ini dalam kondisi sudah rusak, sehingga 11 baris tulisan aksaranya tidak bisa dibaca. Lanjut, prasasti Yupa Muarakaman 5. Ini terdiri dari 4 baris tulisan yang berisi tentang peringatan sedekah yang lagi-lagi menyebut Raja Mulawarman. Lanjut, prasasti Yupa Muarakaman 6. Terdiri dari 8 baris tulisan yang lagi-lagi menceritakan tentang Raja Mulawarman yang memberikan persembahan kepada para kaum Brahmana berupa air, keju, minyak wijen, dan sapi. Dan inilah kenapa alasan kita hanya membahas 3 raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai, dan sampai ke 27 tidak kita bahas karena minimnya sumber sejarah, dan dalam prasasti ini hanya menyebut 3 raja ya teman-teman, dan mayoritas membahas Raja Mulawarman, sehingga untuk raja-raja lain minim informasi tentang raja itu. Lanjut, ada prasasti Yupa Muarakaman 7. Ini terdiri dari 8 baris tulisan yang sayangnya tidak dalam kondisi baik atau kondisinya kurang baik, dan tidak semua aksaranya dapat dibaca. Dan isinya sendiri berisi tentang puncak kejayaan Kutai pada masa periode Raja Mulawarman yang telah mengalahkan raja-raja lain pada saat itu. Lanjut, ada peninggalan-peninggalan kerajaan Kutai Kartanegara. Yang pertama ada Meriam Sultan Kutai. Yang kedua ada keramik kuno Tiongkok. Yang ketiga ada gamelan Prawoto Gajah Halus. Dan ini membuktikan bahwa terdapat relasi antara kerajaan Kutai dan kerajaan di Pulau Jawa. Lanjut, yang keempat ada ketopong sultan. Ini sebagai aksesoris sultan pada masa itu. Lanjut, ada yang kelima ada kalung jiwa. Ini juga merupakan perhiasan yang digunakan raja-raja Kutai Kartanegara. Lanjut, yang keenam ada kalung uncal. Ini juga sama, ini merupakan perhiasan yang digunakan pada raja-raja pada masa itu. Yang ketujuh ada kura-kura emas. Ini sebagai mahar pernikahan yang digunakan oleh raja-raja di kerajaan Kutai Kartanegara. Yang ke-8 ada kelambu kuning. Yang ke-9 ada keris bukit. Yang ke-10 ada tali juwita. Yang ke-11 ada pedang sultan. Yang ke-12 ada singgasana raja. Yang ke-13 ada tombak Majapahit. Dan ini membuktikan bahwa kerajaan Kutai Kartanegara pernah mempunyai relasi terhadap kerajaan Majapahit. Dan ini daftar pustaka yang saya pakai. Ada 3 channel yang saya tonton. Yang pertama ada Asisi Channel, yang kedua ada Cerita Sejarah, yang terakhir ada Kejar Cita Channel. Dan ada satu buku yang saya baca, yaitu berjudul Seri Sejarah Peninggalan-Peninggalan Kerajaan Kutai, yang ditulis oleh tim kita dan Kak Oki. Yang selanjutnya ada artikel dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.
yang ditulis pada tahun 2025. Yang berikutnya ada detik.com yang ditulis pada tahun 2021. Yang berikutnya ada Gramedia Literasi yang ditulis pada tahun 2022. Berikutnya ada Detik Travel yang ditulis pada tahun 2021. Yang terakhir ada zonareferensi.com yang ditulis pada tahun 2022. Sekian sedikit banyak yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.